wabarakatuh. Saya Wildan Rofi dari kelas 7 MIPA akan bercerita tentang Siti Hajar. Siti Hajar merupakan istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam, tepatnya istri kedua dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah, maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 158. Menyoal sa'i antara Safa dan Marwah selain sebagai bentuk ibadah kepada Sang Pencipta alam semesta, ini juga sebagai pengingat akan sosok wanita mulia bernama Siti Hajar. Siti Hajar merupakan istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam, sekaligus ibunda dari Nabi Ismail alaihissalam. Siti Hajar adalah wanita yang begitu mulia, cantik, jelita, lagi penuh kesabaran dan ketegaran. Sebagai seorang istri, Siti Hajar begitu patuh pada suami. Ia juga merupakan seorang wanita yang tawakal dan beriman dengan sungguh-sungguh hanya kepada Allah semata. Wanita yang menjadi perantara munculnya mukjizat air Zam-Zam ini dikenal sebagai sosok yang taat beribadah, tak pernah mengeluh ataupun pantang menyerah dalam berbuat kebaikan. Pernikahan Siti Hajar dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Siti Hajar merupakan istri kedua dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Melalui Siti Hajar juga, Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki buah hati dengan akhlak mulia, yakni Nabi Ismail alaihissalam. Sebelum menikah dengan Siti Hajar, Nabi Ibrahim telah menikah dengan Siti Sarah. Sayang pernikahannya dengan Siti Sarah tak kunjung memberikan buah hati di keluarganya. Siti Sarah lantas meminta Ibrahim untuk menikah lagi. Awalnya Ibrahim menolak permintaan Siti Sarah karena baginya Siti Sarah lah satu-satunya wanita yang ada di hatinya. Namun Siti Sarah bersikeras meminta Ibrahim menikahi wanita lain dan berharap dari pernikahan tersebut sang suami akan mendapatkan keturunan. Dengan berat hati namun tetap menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim memenuhi permintaan Siti Sarah untuk menikah lagi. Ibrahim lalu mempersunting Siti Hajar. Dari pernikahan dengan Siti Hajar, rupanya Ibrahim dikaruniai buah hati. Siti Hajar hamil dan melahirkan bayi laki-laki tampan yang diberi nama Ismail. Kehamilan yang juga kelahiran Ibrahim ini rupanya membuat Siti Sarah merasa cemburu. Wanita itu meminta sang suami untuk membawa Siti Hajar ke tempat yang jauh, ke tempat di mana Siti Sarah tidak bisa menemukan Siti Hajar dan buah hatinya. Atas kecemburuan istri pertamanya yang begitu menggebu-gebu, Nabi Ibrahim alaihissalam memutuskan untuk membawa Siti Hajar ke tempat yang jauh menuju Baitul Haram. Siti Hajar bersama Ismail buah hatinya dibawa menuju ke sebuah lembah yang tiada rumput maupun tumbuhan sekalipun di sana. Tak ada juga air atau tanda-tanda kehidupan di sana. Setelah berada di atas lembah, Nabi Ibrahim meninggalkan keduanya. Sebuah riwayat juga menceritakan bahwa Ibrahim tak menoleh sekalipun kepada Siti Hajar meski wanita tersebut menangis dan terus memanggil namanya. Semakin jauh Ibrahim meninggalkannya, Siti Hajar lalu mengejar suaminya yang mengatakan, "Apakah Allah yang memerintahkan kepadamu untuk melakukan ini?" "Benar," jawab Ibrahim. "Kalau Allah memerintahkan demikian ini, niscaya tidak akan menyia-nyiakan kami," ungkap Siti Hajar. Saat Ibrahim tak lagi kelihatan, Siti Hajar memandang semua wilayah di lembah kosong, gersang, dan sangat panas. Wanita berhati mulia ini pun berlari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali untuk mencari perbekalan dan berharap bertemu sufi yang membantunya. Sayang, ia tidak menemukan apapun. Di tengah kebingungan juga kegelisahan yang menyelimuti hati juga pikirannya, Allah memberikan mukjizatnya. Dari bawah kaki Ismail kecil yang sedang menangis kehausan, muncul sumber mata air yang kini dikenal sebagai mata air Zam-Zam. Air itulah yang membantunya bertahan, tak hanya muncul air. Beberapa waktu kemudian juga lewat beberapa sufi yang akhirnya membantunya mengatasi segala kesulitan di lembah yang gersang. Siti Hajar adalah sosok yang begitu tegar, tabah, juga senantiasa bertawakal hanya kepada Allah semata. Ia juga menjadi cerminan sebagai seorang istri yang kuat dan tak mudah putus asa meskipun kesulitan bertubi-tubi menimpanya.